Oke, kita akan tes dulu untuk unitnya. Saya sudah siapkan di sini dokumen size-nya A4. Ini maksimumnya bisa folio, maksimum folio color duplex ya. Buat Ikomang Dodi Kari Hermawan ya. Saya akan tes dulu unitnya sebelum saya kirim untuk memastikan unitnya berfungsi dengan normal ya. Saya tinggal aja taruh di sini, tinggal taruh aja untuk dokumennya. Saya gunakan size A4 dan di bawahnya ya. Karena di bawahnya ini brosur, jadi di bawahnya A4. Kita akan masuk di aplikasinya. Aplikasi yang saya gunakan ini aplikasinya Skanda Pro ya. Ini saya switch antara Paperstream dan Paperstream Capture Lite. Jadi saya ambil softwarenya aja. Saya gunakan di Skanda Pro ya. Baik, di sini saya akan select dulu. Tadi saya sudah tes ya sebelumnya. Jadi saya akan select scanner. Pastikan Anda sudah menginstalnya sehingga terbaca nanti di aplikasinya ya. Aplikasinya pakai Skanda Pro dan di sini saya sudah tampilkan kegedean Paperstream IP SP1120 yang intinya 20 ppm ya. Kita select di situ dan kita masuk untuk saving. Saving itu buat penyimpanan ya. Anda mau disimpan di mana setelah nanti hasilnya selesai. Kalau misalkan sudah di scan, Anda hasilnya mau ditaruh di mana ya. Kita klik scan setting. Kita tunggu sebentar sampai dia tampil di aplikasinya, di fiturnya seperti ini. Scan setting. Untuk penyimpanan, karena saya nggak tidak untuk di save, maksudnya tidak save untuk di share lagi. Jadi saya taruhnya di desktop saja. Untuk file name di sini saya kasih nama Ikomang Dodi Kari Hermawan ya. Dan dengan formatnya saya gunakan PDF. Anda juga bisa gunakan PDF single yang nantinya akan terpisah ya. Kalau PDF yang ini dia akan jadikan satu file. Oke. Untuk warna saya pakai 24 bit color, ada 8 gray dan monokrom untuk hitam putih. Saya 24 bit aja untuk warna colornya di sini. Untuk centangannya di sini saya default aja ya. Saya kasihnya default. Kalau misalkan Anda nanti ngelihat YT kok settingannya berbeda, Anda boleh samakan sama settingan saya ini ya. Biar hasilnya nanti samaan ya. Kita klik scanner setting di sini. Anda cek sekarang dapat harga berapa? Silakan dicek aja dulu ya, karena kita udah ada diskon. Kita masuk di settingannya. Di sini saya masuk di switch. Untuk paper sortnya di sini saya ada boot side, ada juga front side dan juga back side ya. Di sini ada beberapa, jadi Anda bisa pilih aja mau ngambil yang depan aja atau yang belakang aja atau kedua-duanya ya. Anda bisa pilih, tidak bisa berbarengan. Kalau berbarengan pakainya yang boot side ya. Di sini untuk shortnya saya ambil yang boot side dan kita akan setting dulu ya. Kalau kita tahu dari mana DPI-nya, nah kita atur dulu. Ada switch di sini, ada tanda panah bolak-balik ya. Di basic kita ambil color sama seperti tadi ya. Basic saya ambil color, terus juga paper sortnya boot side, terus DPI maksimum di aplikasi ini sampai 1200 ya. Tapi di sini saya pakai di 200 saja, udah cukup ya. Terus untuk image, nah image saya pakainya sub. Terus juga untuk clean up dan lain-lain ini saya default ya. Untuk page di sini saya pakai automatic size. Jadi kalau misalkan Anda gunakan automatic size dari mulai ukuran folio sampai dengan business card atau kartu nama itu kita nggak usah ubah-ubah untuk settingannya. Cukup ubah di automatic size saja sudah. Itu bisa mencakup semuanya ya. Anda nggak usah pilih-pilih lagi ukuran dokumen. Terus di sini ada blank page karena saya di scan ini di dokumen ini ada yang dapatnya satu sisi, sedangkan saya settingnya kan dua sisi ya atau both side. Jadi saya akan skip untuk dokumen yang blanknya itu. Jadi di sini saya aktifkan skip blank page detection dan Anda bisa atur seberapa sensitivitas untuk ngehilangin blanknya ya. Mungkin ada noda kecil tapi masih keambil, Anda bisa
tambahin lagi untuk sensitivitasnya ya. Oke, di sini ada paper feeding. Saya pakai auto detect aja ya. Batch-nya di sini continue ya, continue scanning. Jadi nanti ada dialog mau continue atau enggak. Jadi saya aktifkan di sini secara manual. Anda juga bisa aktifkan secara otomatis, di mana nanti pada saat dia masukin dokumen, dia akan secara otomatis feeding ya, seperti itu. Oke, saya klik OK. Kalau sudah, saya klik scan. Ini nanti ada proses feedingnya. Agak ke sini ya, biar kelihatan feedingnya. Nanti ada preview-nya di aplikasinya ya. Jadi saya tampilkan aja untuk feeding sama aplikasinya. Ada preview-nya nanti di aplikasinya ya. Nah, ini speed di 200 dpi ya. Ini speed di 200 dpi. Nah, di gambar yang tadi itu harusnya dia ada 2 halaman, atau saya skip ya itu. Oke. Nah, di sini kan sudah selesai. Totalnya ada 17 halaman. Karena di sini ada yang di skip. Nah, ini kan saya 2 sisi ya. Ini 2 sisi, ini 1 sisi, dan ini 1 sisinya lagi. Ini ada bercak-bercak kayak gini. Tapi karena sensitivitasnya diatur high, jadi bercak seperti ini dia dihilangkan. Jadi tetap dapatnya 1 sisi ya. Oke, saya akan tambahkan 1 file lagi. Beberapa file, beberapa dokumen ya. Saya klik scan. Di sini ada opsinya mau scan atau finish. Kalau finish artinya save, kalau scan berarti nambah lagi dokumen. Saya klik scan. Dan ini nanti akan gabung jadi 1 file yang pertama tadi ya. Kita tunggu sebentar. Sampai dia nantinya feeding ya. Oke. Kita lihat ya untuk hasil scan-nya. Kita klik scan lagi. Nah, ini kita tambahin lagi ya dokumennya. Tadi saya udah coba-coba tanpa di video ya. Soalnya takutnya ada yang nyangkut lagi. Barusan saya lurusin untuk dokumennya. Saya langsung aja klik di sini. Kita lihat untuk hasil scan-nya. Proses feeding-nya ya. Nah, ini proses feeding-nya. Kalau misalkan kita lihat di area sini, ini angkanya dari tadi saya tes-tesin nih, sudah 65 halaman ya. Saya sudah tes 65 halaman. Nah, seperti ini. Dengan settingannya duplek ya. Dengan settingannya duplek. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, nanti ada lagi dialog. Dialognya apa? Dia mau suruh continue lagi atau enggak dia di sininya. Ini anggap aja saya selesai. Dan di sini ada dialognya to continue scanning, load the document on the scanner ya. Tapi saya klik finish aja karena udah banyak banget sampai 75 halaman ya. Oke. Di sini masih nanya apa mau scanning lagi, saya klik no aja. Karena saya taruhnya di desktop, jadi saya akan lihat nanti hasilnya di desktop. Ini kita minimize saja atas nama iComang. Kita lihat untuk hasil scan-nya. Kita turunin. Nah, ini hasil scan-nya seperti ini. Bagus ya. Tulisannya jelas. Coba saya besarkan. Nah, seperti ini. Tulisannya jelas, tidak ngeblur. Saya kasih lihat juga untuk yang full color ya. Full color. Nah, ini dia untuk yang full color.
Tulisannya bisa Anda lihat di sini. Tulisannya kecil-kecil tapi bisa dengan jelas kelihatan ya. Oke. Itu dia untuk hasil tesnya aman. Dan kelengkapannya nanti saya taruh dalam kemasan, ada adaptor, terus juga kabel data, driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode ya. Barcode-nya seperti ini. Barcode-nya seperti ini. Nah, saya kasih barcode seperti ini biar apa? Biar nanti Anda bisa scan. Anda bisa gunakan dari Windows 7 sampai Windows 11 ya. Yang dimana kalau misalkan pakai laptop itu nggak ada CD-ROM-nya. Jadi Anda bisa gunakan pakai ini. Ketentuannya ada di bawah. Kalau misalkan Anda masih bingung, saya bisa bantu remote. Dan saya sudah siapkan nomor telepon di sini. Dari jam 9 sampai jam 5 sore, Anda bisa kontak kami di sini jam operasional ya. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Ada serial number juga yang harus saya kasih lihat. Letaknya ada di belakang sini. Ada di belakang sini. Jadi saya ambil foto dulu untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim nantinya ya. Oke, saya ini ambilkan foto dulu. Oke. Karena saya ini miring posisinya, jadi ambil seperti ini. Kemudian apa lagi? Oke, nah ini dia. Oke, ini dia untuk serial numbernya. Anda bisa samakan pada saat video unboxing. Silakan disamakan pada saat Anda video unboxing untuk serial numbernya. Pastikan nomornya sama, jadi pada saat unboxing, kalau misalkan berbeda, Anda bisa komplain ya. Kenapa saya dikasih serial numbernya yang berbeda? Berarti unitnya bukan yang dites. Intinya seperti itu ya. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Sekian, terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum.